Hai, kembali lagi di channel si Dramaholics. Sebelum melanjutkan, yuk tekan dulu tombol subscribe-nya. Terima kasih yang sudah subscribe. Langsung saja kita lanjut ke videonya. Halo, sesi review drama lagi ya gengs. Drama kali ini bercerita tentang time traveler. Di episode pertama, kita diperkenalkan dengan seorang wanita muda yang bernama Nanxing. Dia adalah seorang anak yang berusia 22 tahun. Dia baru menyelesaikan kuliahnya. Dia suka menulis novel dan karakter utama novelnya terinspirasi oleh dirinya sendiri. Dia mengidam-idamkan kisah cinta yang romantis di hidupnya. Dia sangat mengidolakan seorang penulis yang bernama Lu Zuchen. Nansing adalah seorang atlet. Saat dia melihat seseorang tertindas, pasti dia dengan sigap membantu dan menghajar orang-orang yang melakukan kriminal di depan matanya. Maka dari itu dia susah menemukan pasangan sejati karena para pria yang mendekati dirinya dan melihat dia sangat pandai berkelahi, laki-laki malah jadi takut dan tidak jadi mendekati dirinya. Auto insecure deh cowok itu. Namun Nansing tinggal bersama ibunya di rumah. Ayahnya sudah tiada. Tapi dia tetap melakukan rutinitas seperti biasa, yaitu menyapa ayahnya dan abangnya dan memberikan buah kesukaan mereka. Dia sedang dalam kondisi yang sangat excited karena dirinya merencanakan melamar pekerjaan menjadi asisten idolanya yaitu Lu Zuchen. Dia pun tidak sabar untuk melakukan wawancara di perusahaan Lu Zuchen. Seperti yang Cici sampaikan tadi, Nansing adalah seorang penulis novel. Dia mengupload tulisannya di internet. Namun dia mendapatkan kritikan karena dianggap halu akan karakter yang dia buat. Karena karakter cowok yang dia gunakan adalah Lu Zuchen. Dia mendapatkan banyak kritikan pedas terhadap cerita yang dia tulis. Sampai-sampai karakter antagonisnya juga dikatakan sebagai karakter yang lemah tidak mampu melawan Lu Zuchen. Akhirnya Nansing menciptakan karakter antagonis yang sangat kuat supaya bisa menyaingi karakter Lu Zuchen. Nah, disinilah Nansing berhasil membuat sosok karakter yang tampan dan tak terkalahkan. Dia juga cerdas dan cukup licik. Dia adalah tuan muda He Huan yang bernama Xiao Wuti. Selanjutnya Nansing keluar dan pergi ke tempat air mancur peri, di mana tempat itu adalah tempat yang biasa orang-orang melakukan permohonan sambil melempar koin. Nansing berdoa untuk wawancaranya besok supaya dilancarkan. Namun ada seseorang yang meminta Nansing untuk melempar koin yang tergantung di kalungnya. Tapi Nansing tidak mau karena dia tidak ingin koin itu diambil oleh pria aneh ini. Nansing melihat ada pasangan yang lewat, dia pun iri. Tiba-tiba dia berkata kalau dirinya juga menginginkan cinta yang tak terlupakan. Orang aneh tadi mendengar permohonan Nansing. Dia pun membuat koin yang tergantung di leher Nansing terlepas dan terlempar ke dalam air mancur peri. Nansing dengan cepat ingin mengambil koin itu, namun hal aneh terjadi. Nansing tertarik ke dalam air itu. Dia melihat sesosok pria berbaju aneh. Nansing merasa ini adalah mimpi. Saat terbangun, pria itu terbaring di atas kakinya. Nansing kaget dan melemparnya. Dia pun mengira pria ini pingsan. Dia yang suka menolong berinisiatif membawa pria ini ke rumah sakit. Dia terus mengoceh dalam perjalanannya. Namun dalam perjalanannya pria ini pun terbangun. Dia bingung kenapa dia bisa terlempar ke sini dan digendong oleh seorang wanita yang tidak dia kenali. Akhirnya Nansing menurunkannya dan berniat pergi. Wuti dengan cepat menarik Nansing karena dia mendengar ocehan Nansing tadi. Dia bertanya, "Apa kamu tidak menunggu aku menikahimu?" Nansing pun memperkenalkan dirinya. Wuti aneh dengan apa yang diucapkan oleh Nansing. Dia mengira Nansing itu dari sekte mana. Nansing menjelaskan kalau dialah yang menyelamatkan Wuti. Wuti tidak percaya, masa dia menyelamatkan Wuti di dalam air yang super dangkal itu. Wuti merasa semua omongan Nansing tidak masuk akal. Nansing malah sibuk mencari koinnya. Rupanya koin dia itu berada di tangan Wuti. Nansing berusaha mengambilnya, namun Wuti tetap memaksa Nansing untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Akhirnya Nansing menjelaskan kalau ini adalah abad ke-21 dan dia merasa pakaian Wuti itu sangat aneh dan sangat kuno. Wuti malah merasa pakaian Nansing lah yang sangat aneh. Wuti pun ingin pergi dan mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Nansing sempat menahan tangan Wuti.
Wuti mengira Nansing ingin meminta balas budi. Wuti malah berniat memberikan ciumannya untuk mengucapkan terima kasih. Nansing auto panik dan auto menghindar. Kena prank Wuti deh si Nansing. Wuti pun terus berjalan dan mencari tahu. Akhirnya dia bertanya kepada orang-orang di mana tempat buku-buku bersejarah. Karena dia yakin dia akan menemukan jawabannya di sana. Orang-orang aneh melihat dia dan mengira dirinya sedang cosplay. Wuti pun diantar ke sebuah perpustakaan dan dia pun masuk secara diam-diam ke ruangan itu menggunakan kekuatannya. Saat Wuti masuk ke perpustakaan itu, dia banyak dibuat bingung dengan buku-buku yang ada. Apalagi dia mengira kalau dia sedang nyasar di dinasti yang berbeda. Dia tidak menyerah dan tetap mencari tahu. Sedikit demi sedikit dia sudah menemukan jawabannya. Di sisi lain, Nansing sudah bersiap untuk pergi wawancara. Dia pun sampai di perusahaan Lu Juchen dan melakukan wawancaranya. Namun dia dibuat gugup karena Lu Juchen tiba-tiba masuk ke ruangan itu dan menanyakan dia sebuah pertanyaan. Nansing yang sangat gugup sampai tidak bisa menjawab sama sekali alias kaku dan membisu. Setelah selesai melakukan wawancara, Nansing terlihat lesu karena dia sudah yakin kalau dia tidak akan lolos karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan Lu Juchen. Namun seorang CEO perusahaan itu terus memperhatikan Nansing yang sedang putus asa. Untuk menghilangkan rasa sedihnya, Nansing pun pergi membeli minuman dan meminum 2 gelas besar sendirian. Saat dirinya berniat pergi, kesialan terjadi di mana heelsnya yang tersangkut. Tidak ada yang membantunya. Dia pun mengucapkan sebuah kata-kata. Koin pun bersinar. Apa yang dibicarakan Nansing terdengar oleh Wuti. Wuti agak kaget kenapa dirinya bisa mendengar suara aneh. Wuti pun terpanggil dan tiba-tiba muncul di dekat Nansing. Anehnya lagi, seseorang memberikan Wuti sekuntum mawar. Wuti pun melihat Nansing di situ. Dia berjalan ke arah Nansing dan menyerahkan bunga itu. Nansing terlihat aneh, apa yang sedang dilakukan Wuti. Wuti tiba-tiba bertanya, "Siapa namamu?" Nansing mengatakan namanya serta marganya. Wuti pun akhirnya menarik kesimpulan, apakah Nansing adalah jawaban yang dia cari? Oke gengs, itu dia episode 1-nya ya. Nanti akan Cece lanjut lagi untuk episode 2-nya. Jangan lupa untuk terus ikuti review dari Cece ya. Bye-bye.